kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Ya, yang tidak masuk hanya Agus ya. Dan Agus sudah minta izin pada Ibu tadi bahwa dia punya keperluan. Mudah-mudahan keperluannya diberi kelancaran dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin untuk literasi dulu. Sampai dulu. Silakan. Sikap duduk rapi. Sikap kecerdasan hati mulai. Berdoa selesai. Pelajaran membahas yang kemarin ya. Masih semangat ya dan harus semangat. Oke. Ya. Pada pertemuan yang lalu kalian ada yang melakukan percobaan dengan menggunakan respirometer? Ada. Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 5. Kelompok lagi. Ya. Baiklah. Ketika kalian melakukan percobaan atau apa yang akan kalian amati dari percobaan ini? Kadar volume oksigen yang dibutuhkan oleh organisme yang ada dalam tabung ini. Apa yang terjadi pada cairan yang kalian teteskan, kalian masukkan ke dalam pipa ini? Bergerak. Apa tandanya? Menuju tabung. Tandanya apa? Yang dihubungkan dengan makhluk hidup yang ada di dalam sini. Dia melakukan apa? Melakukan pernapasan. Apa yang diambil dari luar oleh makhluk hidup ini? Oksigen. Jadi bergeraknya atau majunya ya, cairan dari luar terus maju sampai ke dalam, itu menandakan bahwa ada apa yang masuk? Oksigen. Nah, pada proses respirasi ini kira-kira terjadi senyawa apa ya? Kira-kira terjadi perubahan apa dalam makhluk hidup itu? Apakah perombakan atau penyusunan? Perombakan. Ya, kalau tidak perombakan, penyusunan. Perombakan atau penyusunan? Respirasi nih. Apa yang diperlukan? Penyusunan. Apa yang dirombak? Apa yang dibakar? Glukosa. Nah,
Jadi respirasi ini adalah salah satu contoh proses perombakan yang terjadi dalam makhluk hidup. Sedangkan kita tahu bahwa metabolisme itu ada proses perombakan, ada proses penyusunan. Nah, perombakan sudah kalian pelajari. Maka sekarang kita akan masuk kepada proses penyusunan, yaitu anabolisme. Baiklah, kita lihat sekarang. Kita masuk pada jadi anabolisme, kita lihat adalah kebalikan dari katabolisme. Kalian masih ingat kompetensi dasar yang harus kalian miliki? Ya. Pada RPP yang sudah Ibu berikan pada kalian pada pertemuan yang lalu bahwa kompetensi dasar yang harus kalian miliki adalah kalian harus bisa menjelaskan metabolisme. Metabolisme tadi dikatakan oleh Ibu ada dua macam, yaitu katabolisme dan anabolisme. Nah, sekarang berarti kalian harus bisa menjelaskan tentang anabolisme. Salah satu contoh dari anabolisme adalah penyusunan, yaitu anorganik menjadi senyawa organik. Senyawa anorganiknya yaitu oksigen dan menghasilkan apa? Menghasilkan oksigen. Baiklah, kita masuk pada materi kita sekarang, yaitu tujuannya kita akan mempelajari tentang fotosintesis. Nah, kita lihat fotosintesis. Reaksi. Oh, ini tidak ada reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana terjadinya fotosintesis? Dalam kloroplas. Kloroplas yaitu zat hijau daun. Baiklah, siapa yang bisa menjelaskan atau yang mau menjelaskan tentang kloroplas? Yang sudah tentang fotosintesis, tentang kloroplas. Ya, coba kamu depan. Organel yang memiliki membran yang mengandung banyak klorofil dan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kloroplas itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada membran luar. Bisa diperbesar nggak? Apa? Bisa diperbesar nggak? Nah, kita bisa kloroplas dulu. Nah, atasnya sedikit. Set, ya. Yang pertama ada membran luar. Membran luar itu fungsinya mengatur keluar masuknya zat, bisa zat padat atau zat cair. Yang kedua ada membran dalam. Membran dalam itu fungsinya sebagai penghalang antara stroma dengan sitosol. Yang ketiga ada tilakoid. Tilakoid itu adalah suatu cakram ini yang mengandung banyak pigmen fotosintetik. Yang keempat ada stroma. Stroma itu adalah ruang kosong yang ada di kloroplas dan banyak mengandung cairan kloroplas. Yang selanjutnya ada granul. Granul itu adalah kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk seperti uang naga. Selanjutnya ada lumen. Lumen itu bagian dari tilakoid yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan zat-zat makanan yang diperlukan oleh kloroplas. Oke, bagus. Ada pertanyaan? Tentang cahaya-cahaya yang bisa atau yang optimum dalam proses fotosintesis. Oke? Oh. Ya, ini Syah. Coba. Jadi di sini
menjelaskan tentang diagram yang ada pada PowerPoint ini. Yaitu di sini kan ada pigmen fotosintesis. Yang pertama ada klorofil A, yaitu yang itu tuh, yang dari awal dari 400, yang panjangnya sampai 700. Nah itu klorofil A itu yang berwarna hijau, mampu menyerap cahaya biru, ungu, dan merah. Lalu yang kedua ada klorofil B, yaitu yang panjangnya yang ke atas dari 400 terus ke atas lalu sampai 700 juga. Nah itu klorofil yang B itu mampu menyerap cahaya biru dan juga jingga. Lalu yang ketiga ada karotenoid yang berwarna kuning, yaitu yang gelombangnya lebih banyak daripada yang warna hijau dan warna hijau kebiruan, yaitu yang dari angka 400 sampai dengan angka yang 500 yang ada tanda lambda situ. Nah, kloroplas juga mengandung pigmen dengan pigmen fotosintesis yang menyerap cahaya tampak dengan lambda 400 dengan lambda sama dengan 400 dikurangi 700 nm. Di sini bisa kita lihat kan yang warna hijau dari 400 sampai 700. Yang lainnya tidak termasuk karena bukan dari 400 sampai 700 seperti yang berwarna hijau. Nah, apa yang dijelaskan oleh Nesya ya, gelombang-gelombang cahaya yang baik ya untuk fotosintesis itu berada pada waktu-waktunya ya jam 7 sampai jam 11 kurang ya. Nah kemudian nanti ada lagi pas sore harinya dari jam 3 sampai jam sekitar jam 4. Itu waktu-waktu yang bagus untuk fotosintesis, yaitu reaksi gelap dan reaksi terang. Bisa diperbesar? Ya. Tentu saja kalau kita lihat dari namanya saja, reaksi terang itu terjadi di atau pada waktu siang. Reaksi gelap pada waktu malam. Silakan siapa yang bisa menjelaskan nih? Reaksi terang dulu. Oke. Ya, Dian. Silakan. Aduh, keduluan. Reaksi terang dibagi menjadi dua, yaitu reaksi yang non siklik dan reaksi siklik. Siklik artinya siklus, jadi reaksi non siklik berarti tidak kembali dari proses awal, tidak kembali menuju awal lagi, namun ada yang dihasilkan. Di sini itu reaksi terang non siklik, di mana cahaya matahari nanti ditangkap oleh klorofil pada fotosistem 2. Fotosistem 2 ini yaitu atau nama lainnya P680. Artinya dapat menangkap gelombang cahaya sebesar 680 nm. Selanjutnya terdapat fotolisis air, yaitu perubahan H2O menjadi 2H+ dan setengah O2. H2O juga menghasilkan 2 elektron, di mana 2 elektron nanti juga ditangkap oleh fotosistem 2 beriringan dengan masuknya cahaya pada klorofil. 2 elektron tersebut nanti menuju ke akseptor primer. Selanjutnya dari akseptor primer ditangkap oleh plastoquinon. Dari plastoquinon nanti ke sitrokom kompleks, dan pada sitrokom kompleks ini H+ masuk ke dalam membran dalam yang nantinya akan berubah menjadi ATP. Selanjutnya elektron akan diambil lagi atau akan menuju plastosianin. Dari plastosianin nanti elektron akan dihantarkan kepada fotosistem 1 atau nama lainnya P700 karena dapat menarik gelombang cahaya sekitar 700 nm. Selanjutnya elektron tadi menuju akseptor primer, dan nanti dari akseptor primer elektron akan dialirkan ke FD atau kompleks ferrodoksin. Dari ferrodoksin nanti akan terjadi akan menuju NAD+, di mana nanti ada NAD yang dihasilkannya itu NAD+ dan 2H+. Pada reaksi non siklik ini yang dihasilkan yaitu yang pertama O2 atau oksigen, di mana O2 nanti keluarnya di fotosistem 2, di mana keluarnya pada organ stomata dari tumbuhan tersebut. Selanjutnya
ada hasilnya yaitu ATP dan juga NAD+. Selanjutnya ada siklus yang siklik. Pada siklus siklik ini hanya terjadi pada fotosistem 1, tidak melibatkan fotosistem 2, di mana cahaya masuk ke dalam fotosistem 1, nanti dialihkan lagi ke aseptor primer, lalu langsung menuju kompleks sitokrom, dan nanti langsung menghasilkan ATP. Nanti dari elektron dari sitokrom kompleks menuju fotosianin, dan nanti menuju fotosistem 1 lagi. Sekian. Reaksi gelap. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke. Oke. Ya, silakan. Baru mau jelas. Saya akan menjelaskan reaksi gelap. Bahan yang diperlukan adalah CO2, yaitu yang akan diikat oleh RUDP, di mana terjadi pertama di tahap pertama dan fiksasi 6 molekul karbon oksidasi. Dapat 6 molekulnya dari pertama Karbon oksida. Iya Bu. Dapat 6 karbonnya dari pertama, dari yang 6000 los ada 5 karbon, terus ditambah lagi 1 karbon yang ada di atas, jadi ada 6 molekul karbon. Lalu difiksasi, setelah itu dipecah menjadi 2, yaitu 12 molekul 3 karbon PGA. Lalu mereka akan membutuhkan bantuan dari 12 ATP dan 12 ADP yang berasal dari reaksi terang. Setelah itu terjadi reduksi, di mana ada 12 molekul NADPH, di mana hanya akan dikeluarkan untuk dijadi reduksinya, sehingga NADPH-nya berubah menjadi 12 NADP+. Lalu setelah direduksi terjadi dapat 12 molekul PGAL yang jadi dapat 12 PGAL. Lalu terjadi sintesa atau disebut sintesis yang dipecah lagi menjadi 2 PGAL, dibutuhkan untuk menjadi terjadinya dihasilkan menjadi glukosa. Lalu 10 PGAL-nya lanjut di tahap regenerasi. Lalu selanjutnya berulang-ulang sampai habis. Oke. Mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian tentang reaksi gelap dan reaksi terang. Sekarang silakan siapa yang bisa menjelaskan perbedaan antara reaksi gelap dan reaksi terang. Silakan. Oke, Wanda, silakan ke depan. Jadi yang kita dapat dari hasil tadi, perbedaan antara reaksi terang dan reaksi gelap dimulai dari tempatnya. Reaksi terang membran tilakoloid grana Terjadi di gitu kan? Iya, terjadi di tumpukan tilakoloid. Terus reaksi gelap di storma. Terus pembedanya cahaya di reaksi terang butuh, terus di reaksi gelap tidak butuh cahaya. Terus di sistem di reaksi terang fotosistem 1 P700, fotosistem 2 P680, di reaksi gelap tidak ada. Terus yang proses eksitasi elektron fotolisis, fosforylasi siklik, dan fotofosforilasi non-slidik. Terus di reaksi gelap fiksasi CO, reduksi, regenerasi, RUBP. Di pembeda di bahan, di reaksi terang klorofil, cahaya, H2O air. Terus di reaksi gelap ATP, NADPH, dan CO. Terus pembeda di produk ATP. Di reaksi terang ada ATP, ada O2, ada NADPH. Di reaksi gelap glukosa C6H12O6. Perbedaan dari reaksi gelap dan reaksi terang. Kalau kita lihat dari produknya, biasanya yang lebih kita kenal dalam sehari-hari ya, bahwa yang produk yang kita kenal adalah dari fotosintesis adalah oksigen. Kita tidak tahu bahwa ternyata reaksi gelap juga menghasilkan sesuatu, yaitu
glukosa. Biasanya kita tidak tahu seperti itu. Nah, biasanya kita fokus ke oksigennya seperti itu ya. Nah, mungkin sekarang kalian merasakan bagaimana proses dari global warming seperti itu ya. Apa yang kalian rasakan? Panas ya. Kalau ibu mengajar di kelas atas ketika jam-jam terakhir, itu panasnya minta ampun seperti itu kan. Makanya biasanya kita atau anak-anak suka minta belajar di luar. Di mana coba di luarnya? Di DPR. Di DPR, yaitu di bawah pohon rindang. Kenapa? Iya, karena ada oksigen. Ya. Pada waktu siang hari ini. Beda kalau misalnya kita duduk di bawah pohon rindangnya pada malam hari. Terasa tidak? Ada oksigennya. Apa kira-kira bukti bahwa kita merasakan bahwa tumbuhan itu mengeluarkan oksigen? Sejuk, segar. Nah, maka dari itu, karena tadi dari tujuan pembelajaran kita bahwa kita melakukan pembelajaran berbasis masalah, ya, maka sekarang coba kalian cari kira-kira apa nih masalah yang bisa kalian pecahkan sebagai generasi emas tahun 2045 nanti, ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian jadi generasi emas ya, sehingga nanti negara kita menjadi negara yang mengalami bonus demografi ya, bukan sebaliknya. Maka dari sekarang kalian harus bisa memecahkan suatu masalah untuk menghadapi tahun 2045 tidak lagi mengalami global warming atau minimalnya mengurangi panasnya dunia ini, ya. Ya. Kita sekarang oleh luar negeri, kita sudah dipercaya untuk menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi apa? Berhubungan dengan oksigen nih. Paru-paru dunia, ya. Itu tugas kalian. Jadi tugas kalian untuk membentuk atau mempertahankan paru-paru dunia, bahkan mungkin menambah ya fungsi dari Indonesia sebagai paru-paru dunia. Kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Iya, menanam pohon. Silakan sekarang kalian berkelompok, kalian buat kira-kira masalah apa yang akan kalian angkat nih nanti untuk menghadapi tahun 2045 sebagai kontribusi kalian ya, generasi emas untuk menghadapi permasalahan Indonesia tahun 2045. Oke, silakan. Kalian duduk berkelompok ya. Kalian berdiskusi memecahkan suatu permasalahan ya. Judulnya dulu, kemudian langkah-langkahnya nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Rencanakan solusi dari suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia yang berhubungan dengan peran tumbuhan sebagai paru-paru dunia di Indonesia ya. Nah, nanti kalian akan presentasikan di depan ya hasil dari diskusi yang sekarang ini. Baiklah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sikap duduk rapi. Siap. Sikap baca doa dan mati mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Sampai jumpa.